Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat larutan. Sifat larutan dibedakan menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam. Yang pertama, asam. Sifat larutan asam diantaranya memiliki rasa asam jika terdapat di makanan atau minuman, dapat menyebabkan korosi atau karat pada logam, memiliki pH atau derajat keasaman di bawah 7, menghasilkan ion H positif di dalam air, serta mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam yaitu pada asam asetat atau cuka, asam formiat pada sengatan lebah, asam klorida atau asam lambung, asam sulfat pada aki, asam sitrat pada jeruk, serta asam karbonat pada minuman bersoda. Larutan asam memiliki dampak negatif seperti hujan asam. Terjadinya hujan asam sebagai berikut. Gas belerang dioksida dan nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi, yaitu dari industri dan kendaraan bermotor. Bila kadar gas ini di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Hujan asam ini sangat berbahaya ya, dapat merusak bangunan, kendaraan, tumbuh-tumbuhan, dan kematian pada makhluk hidup. Yang kedua, larutan basa. Sifat larutan basa diantaranya memiliki rasa pahit jika terdapat di makanan atau minuman, terasa licin dan bersifat kaustik atau merusak kulit. Memiliki pH di atas 7, mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, menghasilkan ion OH negatif di dalam air, contohnya pada sabun, deterjen, sampo, obat mah, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan sebagainya. Inilah contoh manfaat basa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya amonia ini sebagai bahan pemutih dan bahan pembuatan pupuk, kemudian kalsium oksida sebagai bahan pembuat semen, magnesium hidroksida sebagai tablet yang mengurangi asam lambung atau obat mah, dan sebagainya. Yang ketiga, larutan garam. Sifat larutan garam diantaranya memiliki pH 7 atau netral, tidak mengubah warna kertas lakmus, larutannya mampu menghantarkan listrik, serta terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya pada garam dapur, natrium sulfat, litium nitrat, dan sebagainya. Nah, bagaimana garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Contohnya, asam klorida yang bersifat asam bereaksi dengan natrium hidroksida yang bersifat basa menghasilkan garam NaCl yang bersifat netral dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi yaitu pada pengobatan sakit mah, di mana sakit mah merupakan kondisi kadar asam lambung yang tinggi akan dinetralkan oleh obat mah yang bersifat basa. Kandungan obat mah ini biasanya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Nah, inilah contoh manfaat garam dalam kehidupan sehari-hari. Natrium klorida atau NaCl ini garam dapur ya, manfaatnya sebagai penambah rasa makanan. Kalium nitrat, KNO3 atau salpeter, ini manfaatnya sebagai pupuk dan bahan peledak. Larutan asam dan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Indikator asam basa merupakan senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan larutan asam atau basa. Indikator ini dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Inilah contoh indikator alami ya. Kunyit di dalam larutan asam akan berwarna kuning tua, sedangkan jika berada di larutan basa akan berwarna jingga. Selain itu ada kulit manggis, kembang sepatu, kubis merah, bugenvil, dan daun pacar air. Sedangkan indikator buatan contohnya adalah kertas lakmus. Jadi setiap kita menguji larutan, kita membutuhkan 2 sekaligus ya, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Jika berada pada larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah,
sedangkan lakmus merah tetap merah. Ketika berada pada larutan netral, lakmus biru tetap biru dan lakmus merah tetap merah. Tidak ada perubahan warna yang terjadi. Sedangkan pada larutan basa, kertas lakmus biru tetap biru dan lakmus merah menjadi biru. Inilah contoh indikator buatan lainnya ya. Ada fenolftalen, bromtimol biru, dan sebagainya. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.